Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang fotosintesis, ya, mata kuliah fisiologi tanaman tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyerapan atau penangkapan energi sinar dan diubah menjadi energi kimia dengan sintesis senyawa organik. Fotosintesis berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, penangkapan sinar dan penyimpanan energi sinar. Yang kedua, pengubahan energi sinar menjadi energi kimia potensial. Dan yang ketiga, stabilisasi dan penyimpanan energi kimia. Berikut adalah gambaran kloroplas, yaitu organel sel tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas tersusun atas kumpulan tumpukan granum atau yang disebut grana, di mana di tiap granum dibatasi membran tilakoid yang di dalamnya mengandung klorofil A dan B. Fase fotosintesis berdasarkan atas ketersediaan cahaya atau sinar, terdapat 2 fase fotosintesis, yaitu yang pertama fase terang berlangsung saat ada sinar matahari dan melibatkan 2 pigmen sistem, yaitu pigmen sistem 1 dan yang mengandung klorofil A dan B serta karotenoid, disebut juga pusat reaksi P700 yang menyerap maksimum sinar 683 nanometer. Kemudian pigmen sistem 2 atau PS2 mengandung klorofil A dan B, pikobilin atau protein, karotenoid yang disebut juga pusat reaksi P673 yang menyerap maksimum sinar 673 nanometer. Kemudian fase yang kedua yaitu fase gelap, berlangsungnya tidak tergantung adanya sinar matahari. Nah, reaksi terang dalam fotosintesis, pada fase atau reaksi terang terjadi penangkapan energi sinar di membran tilakoid oleh pigmen sistem 2 yang kemudian menyebabkan terjadinya fotolisis, yaitu H2O terurai menjadi H+ dan O2. Kemudian O2 dikeluarkan sebagai hasil samping fotosintesis. Sedangkan H+ bersama elektron tereksitasi ditangkap oleh plastoquinon membentuk plastoquinon H2. Melalui sitokrom VF, plastoquinon H2 terurai menjadi plastosianin dan H+ bersama elektron tereksitasi yang masih membawa energi sinar. Melalui fotofosforilasi akan terbentuk ATP dari ADP dan fosfor anorganik sehingga terbentuk energi kimia potensial dalam bentuk ATP. Sedangkan plastosianin ditangkap oleh PS1 yang kemudian berubah menjadi peridoksin, kemudian FNR, dan melalui FNR ini terjadi transfer elektron sehingga NADPH bereaksi dengan H+ membentuk energi kimia potensial dalam bentuk NADPH2. Pembentukan daya asimilasi, jadi daya atau tenaga asimilasi adalah senyawa yang dihasilkan dalam reaksi fase terang berupa energi kimia potensial NADPH2 dan ATP. Pada pigmen sistem 1 terjadi reduksi NADP dan H+ membentuk NADPH2 melalui transfer elektron. Pada pigmen sistem 2 dihasilkan produk ATP melalui fotofosforilasi, yaitu ADP bereaksi dengan fosfor anorganik membentuk ATP. Nah, kemudian selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap atau black mass reaction adalah tahapan reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan sinar atau sintesis karbohidrat dari karbon dioksida dalam melalui proses reduksi CO2 dengan tenaga asimilasi ATP dan NADPH2. Nah, reduksi CO2 ini menjadi karbohidrat merupakan proses yang siklis yang disebut dengan siklus Kelvin atau siklus C3. Karena dalam siklus ini dihasilkan senyawa organik yang mempunyai atom C sebanyak 3 buah.
Nah, ini adalah siklus Kelvin-nya. Pada reaksi fase gelap, yaitu pada siklus Kelvin, diawali dengan fiksasi 3 molekul karbon dioksida dari udara oleh 3 ribosa bifosfat melibatkan enzim Rubisco membentuk senyawa berkarbon 3 yaitu fosfogliserat sebanyak 6 molekul. Dengan menggunakan 6 ATP dari hasil reaksi fase terang, 6 fosfogliserat berubah menjadi 6 bifosfogliserat. Selanjutnya, dengan menggunakan 6 NADPH2 dari hasil reduksi fase terang, bifosfogliserat berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat sebanyak 6 molekul. 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat digunakan untuk sintesa glukosa, sedangkan 5 molekul yang lain dengan penambahan 3 ATP dari hasil reaksi terang digunakan untuk regenerasi 3 ribosa bifosfat untuk mengikat kembali karbon dioksida dari udara. Nah, berikut adalah gambaran reaksi terang dan gelap. Gambar berikut menunjukkan terjadinya proses fotosintesis secara lengkap yang berlangsung dalam kloroplas. Pada fase terang yang terjadi pada membran tilakoid melalui pigmen sistem 2, energi sinar ditangkap dan terjadilah fotolisis air hingga dihasilkan ATP melalui fotofosforilasi. Sedangkan pada pigmen sistem 1 dihasilkan NADPH2 melalui transfer elektron. ATP dan NADPH2 hasil reaksi fase terang digunakan untuk sintesa glukosa melalui fiksasi karbon dioksida pada siklus Kelvin pada fase gelap yang berlangsung pada stroma di kloroplas. Demikian perkuliahan fisiologi tanaman materi fotosintesis khususnya pada tanaman C3. Sampai ketemu lagi, nanti akan dilanjutkan pada perkuliahan materi fotosintesis pada tahap 2 yaitu untuk tanaman C4 dan CAM. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.